Di bawah terik matahari siang, Aibda Rudi berdiri tegap di tepi jalan dengan wajah penuh percaya diri. Seragamnya yang sedikit kusut menunjukkan betapa seringnya ia berdiri di jalan raya, bukan untuk menegakkan hukum, tetapi untuk mencari mangsa. Dua rekannya, Bribka Tony dan Brigadir Joko, berdiri tak jauh darinya, sesekali melemparkan senyum licik saat melihat kendaraan yang mereka anggap bisa dijadikan sasaran empuk. Di perempatan jalan kecil yang jarang diawasi atasan, mereka telah menciptakan kerajaan kecil yang berkuasa atas pengendara yang tidak berdaya. Sore itu, mereka sengaja memasang pelang razia di tikungan jalan yang tak terlihat dari kejauhan. Para pengendara yang tiba-tiba dihadang tak punya banyak pilihan selain menuruti perintah mereka. Aibda Rudi mengangkat tangannya, menghentikan seorang pengendara motor dengan santai. "Selamat sore, Pak, bisa tunjukkan surat-surat kendaraan?" Tanyanya dengan nada datar, seolah sedang menjalankan tugasnya dengan profesional. Pria itu, mengenakan jaket lusuh dan helm biasa, tanpa ragu merogoh sakunya dan menyerahkan SIM serta STNK. Matanya tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda panik seperti kebanyakan orang yang mereka tilang. Rudi mengambil berkas itu, melirik sekilas, lalu mengangguk dengan seringai licik. Sepertinya ada yang kurang beres di sini," katanya sambil membolak-balik surat-surat itu, berpura-pura menemukan kesalahan yang tidak ada. Bribka Tony yang berdiri di belakangnya ikut menimpali. "Motor ini terlihat sudah tua, pasti surat-suratnya ada masalah, kan?" katanya sambil tersenyum sinis. Rudi mengangguk setuju. "Benar, kita harus periksa lebih lanjut. Atau, kalau Bapak mau urusan ini cepat selesai, kita bisa bicarakan baik-baik," katanya, suaranya lebih pelan namun penuh makna. Pria itu tetap diam, hanya menatap mereka dengan ekspresi sulit ditebak. "Maksud Bapak apa?" tanyanya, nadanya tetap tenang, tak ada rasa takut atau gugup. Rudi mulai merasa ada yang aneh. Biasanya, orang-orang akan langsung mengeluarkan uang dan memohon agar dilepaskan. Tapi pria ini justru bertanya seolah sedang menguji mereka. "Jangan pura-pura bego, Pak," kata Rudi, suaranya kini lebih kasar. "Kalau mau motor Bapak tidak saya tahan, kasih saya 500.000 rupiah. Atau Bapak mau urusan ini panjang?" Ia menyeringai, yakin bahwa pria ini akan menyerah seperti yang lain. Namun, pria itu tetap tak menunjukkan reaksi seperti yang diharapkan. Ia justru menyelipkan surat-suratnya kembali ke dalam jaketnya, lalu melirik Rudi dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduknya meremang. "Jadi, kalau saya tidak bayar, motor saya disita?" tanyanya pelan, namun ada sesuatu dalam suaranya yang membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Rudi mulai merasa tidak nyaman, tapi egonya terlalu besar untuk mundur. "Iya, kalau nggak mau bayar, kami bawa ke kantor," bentaknya. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, pria itu merogoh ponselnya dan menekan sebuah nomor. "Halo, saya ada di perempatan Jalan Raya Selatan. Bisa kirim mobil sekarang," katanya singkat, sebelum menutup teleponnya. Dalam sekejap, suasana berubah. Rudi merasa dadanya mulai sesak. Ada sesuatu yang salah, dan ia baru sadar, mungkin kali ini ia telah menargetkan orang yang salah. Aibda Rudi mulai merasa ada yang tidak beres. Pria di depannya tidak seperti pengendara biasa yang ketakutan saat dihadang polisi. Ia tidak menunjukkan gelagat panik, tidak memohon-mohon, bahkan tidak terlihat kesal. Sebaliknya, ia justru terlalu tenang, terlalu percaya diri. Hal itu membuat dada Rudi terasa sesak, seperti ada sesuatu yang berat menghimpitnya. Bribka Tony, yang melihat Rudi mulai ragu, mencoba mengambil alih situasi. "Pak, kalau memang mau urusan ini cepat selesai, ya tinggal bayar saja. Bapak nggak mau buang-buang waktu, kan?" katanya, mencoba memberi tekanan lebih. Namun, pria itu hanya tersenyum tipis. "Kalian yakin mau menahan saya?" tanyanya dengan nada pelan, tapi ada ketegasan dalam suaranya yang membuat Tony dan Joko saling berpandangan. Baru saja Rudi hendak membuka mulut untuk mengancam lagi, suara deru mesin mobil terdengar mendekat. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam dengan pelat dinas militer melaju dengan cepat ke arah mereka. Mobil itu berhenti tepat di dekat lokasi razia. Pintu belakang terbuka, dan 3 pria berbadan tegap dengan sorot mata tajam keluar dari dalam mobil. Salah satunya mengenakan seragam loreng dengan baret merah khas Kopassus. Darah Rudi seakan membeku. Perasaannya semakin tidak enak. Ia menoleh ke arah pria yang tadi ditilang, dan saat itulah semuanya mulai masuk akal.
Pria itu berdiri tegak, lalu dengan santai membuka jaket lusuhnya, memperlihatkan kaos hitam dengan logo kecil di dadanya, logo yang hanya dikenakan oleh pasukan elit. "Perkenalkan, saya Serka Andi, Kopassus," katanya dingin. "Dan saya baru saja kena pungli oleh kalian." Wajah Rudy langsung pucat pasi. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Bribka Tony dan Brigadir Joko pun sama terkejutnya. Mereka tidak pernah membayangkan akan menilang dan memeras seorang anggota pasukan khusus. Ini bukan hanya masalah kecil. Ini bisa menghancurkan karir mereka dalam sekejap. "Saya sudah mencatat semua yang kalian katakan," lanjut Serka Andi sambil mengangkat ponselnya, menunjukkan bahwa ia telah merekam seluruh percakapan sejak awal. "Dan saya tidak sendiri. Kalian lihat mobil itu." Ia melirik ke arah mobil hitam, di mana seorang pria berseragam TNI berpangkat Letnan II keluar dengan ekspresi dingin. "Komandan, saya juga ada di sini. Jadi, bagaimana? Mau urusan ini selesai di sini, atau saya bawa kalian ke markas?" Rudy langsung ingin berlutut memohon ampun, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia tak bisa berpikir jernih. Selama ini, ia dan rekan-rekannya merasa berkuasa di jalanan, menekan pengendara seenaknya. Tapi kali ini, mereka menargetkan orang yang salah, seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang bisa mereka bayangkan. Tidak ada lagi seringai licik di wajah Rudy. Tidak ada lagi nada tinggi penuh arogansi. Kini, yang tersisa hanyalah ketakutan. Ia menelan ludah, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, tatapan tajam Serka Andi memberitahunya satu hal yang pasti, ini baru saja dimulai. Aibda Rudy merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rasanya seperti jantungnya baru saja ditusuk oleh pisau tajam. Di depan matanya, pria yang tadi ia anggap sebagai rakyat kecil ternyata adalah anggota Kopassus, pasukan elit yang terkenal dengan disiplin keras dan nyali tak tertandingi. Lebih buruk lagi, pria itu tidak sendirian. Seorang perwira TNI berpangkat Letnan II kini berdiri di sampingnya, memandang mereka dengan tatapan penuh arti. Bribka Tony menelan ludah, matanya terus melirik ke arah rekaman video di ponsel Serka Andi. "Pak, kita bisa bicarakan baik-baik, kan?" katanya dengan suara bergetar, mencoba meredakan situasi. Namun, Serka Andi hanya menatapnya dingin. "Bicarakan baik-baik. Bukannya tadi kalian yang mengancam saya, menyita motor saya kalau saya tidak bayar," katanya pelan, tetapi setiap kata terasa seperti cambuk yang menghantam harga diri mereka. Brigadir Joko yang biasanya banyak bicara kini hanya berdiri kaku, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Ia tahu betul bahwa permainan mereka sudah selesai. Tidak ada lagi alasan yang bisa mereka gunakan. Mereka telah tertangkap basah. Aibda Rudy mencoba mengendalikan dirinya, tetapi tangannya gemetar saat mencoba memasukkan kembali buku tilang ke dalam sakunya. "Tolong, Pak, saya benar-benar tidak tahu kalau Bapak dari Kopassus," akhirnya Rudy bersuara, suaranya lebih mirip gumaman putus asa. Tapi Serka Andi hanya tersenyum miring. "Jadi kalau saya bukan anggota Kopassus, kalian tetap akan memeras saya," katanya, membuat Rudy semakin tak berdaya. Di kejauhan, beberapa warga mulai berkumpul, melihat apa yang terjadi. Biasanya, mereka hanya bisa mengeluh dalam hati saat melihat para oknum ini beraksi, tetapi kali ini, situasinya berbeda. Mereka melihat 3 polisi yang biasanya sok berkuasa kini tak lebih dari 3 pria ketakutan yang tak tahu harus berbuat apa. Letnan II yang sejak tadi diam kini melangkah mendekat. "Serka Andi, saya sudah lapor ke atasan. Kasus ini akan kami tindak lanjuti," katanya tegas. Serka Andi mengangguk. "Baik, Pak, saya serahkan semuanya kepada komando." Ia lalu menoleh ke arah 3 polisi itu. "Siapkan diri kalian, ini baru awal dari masalah besar yang menanti kalian." Aibda Rudy hampir jatuh terduduk. Ini bukan hanya masalah pekerjaan, ini bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Ia mencoba berpikir cepat, mencari celah untuk meloloskan diri dari mimpi buruk ini. Namun, tatapan tajam Letnan II membuatnya sadar bahwa tidak ada jalan keluar. Tidak ada suap yang bisa menyelamatkan mereka kali ini. Di tengah suasana yang semakin menegangkan, suara sirene terdengar mendekat. Sebuah mobil polisi datang dari kejauhan, membawa seorang perwira tinggi kepolisian. Saat mobil itu berhenti dan pintunya terbuka, wajah Aibda Rudy semakin pucat. Ia mengenali pria itu, atasan langsung mereka. Dan dari ekspresi di wajah sang perwira, ia tahu bahwa nasibnya telah benar-benar tamat.
Sirene mobil polisi yang semakin mendekat membuat suasana semakin menegangkan. Aibda, Rudi dan kedua rekannya hampir tak bisa berdiri tegak. Wajah mereka pucat pasi, keringat dingin terus mengalir di pelipis. Biasanya, suara sirene berarti kekuatan tambahan bagi mereka untuk semakin berkuasa di jalanan. Tapi kali ini, sirene itu terdengar seperti lonceng kematian yang datang untuk menjemput mereka. Mobil patroli itu berhenti mendadak, menghamburkan debu di jalanan. Dari dalamnya, seorang perwira polisi turun dengan wajah tegang. Kompol Satrio, atasan mereka, berjalan cepat ke arah razia ilegal yang dilakukan anak buahnya. Matanya langsung menatap tajam ke arah Rudi, Tony, dan Joko yang berdiri seperti tahanan yang menunggu vonis. "Apa yang terjadi di sini?" Suaranya menggema, penuh amarah. Sebelum ada yang sempat menjawab, Letnan 2 TNI yang datang bersama Serka Andi maju ke depan. Dengan tenang, ia mengangkat tangan sebagai tanda bahwa ia yang akan berbicara. "Saya Letnan 2 Budi dari Satuan Intelijen Militer. Anggota saya, Serka Andi, baru saja menjadi korban pungli oleh oknum polisi ini. Kami punya rekaman dan saksi," katanya dingin, menunjukkan ponsel yang masih menampilkan rekaman suara Rudi saat memaksa uang Rp500.000. Kompol Satrio menatap layar ponsel itu dan wajahnya seketika mengeras. Rahangnya mengatup kuat, matanya melotot marah ke arah Rudi. "Kalian gila, memeras anggota militer. Apa kalian benar-benar sudah kehilangan akal sehat?" bentaknya, membuat Rudi dan kedua rekannya semakin menciut. Rudi mencoba mencari alasan, sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya dari situasi ini. Tapi otaknya terasa buntu. Semua bukti sudah ada, semua saksi melihat, dan yang lebih buruk, lawan mereka bukan orang sembarangan. Ini bukan sekadar kasus pungli biasa, ini penghinaan bagi institusi kepolisian. Sementara itu, di kejauhan, warga yang sejak tadi menonton mulai berbisik-bisik. Mereka yang selama ini hanya bisa menggerutu dalam hati kini menyaksikan sendiri bagaimana keadilan akhirnya menimpa oknum polisi yang sering menyalahgunakan wewenang. Beberapa orang bahkan mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka, siap menyebarkannya ke media sosial. Letnan 2 Budi menoleh ke arah Kompol Satrio. "Kami ingin membawa mereka ke markas untuk diinterogasi lebih lanjut," katanya dengan nada tegas. Satrio menundukkan kepala sebentar, menghela napas dalam, lalu mengangguk. "Lakukan sesuai prosedur, mereka sudah tidak pantas mengenakan seragam ini." Aibda Rudi akhirnya jatuh terduduk. Ia tahu, nasibnya benar-benar sudah tamat. Tidak ada jalan keluar, tidak ada perlindungan, tidak ada lagi kekuasaan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang terlambat, dan mimpi buruk yang baru saja dimulai. Aibda Rudi masih terduduk lemas di tepi jalan, tangannya gemetar saat mencoba menyangga tubuhnya. Bribka Tony dan Brigadir Joko tak kalah paniknya. Wajah mereka kini tak lebih dari topeng ketakutan, sadar bahwa semua kebanggaan yang mereka miliki sebagai polisi telah hancur dalam hitungan menit. Di hadapan mereka, Letnan 2 Budi dan Serka Andi berdiri tegap, menunjukkan bahwa keadilan kali ini tidak bisa dibeli atau dikompromikan. Kompol Satrio memijat pelipisnya, menahan amarah yang sudah hampir meledak. Ia memandang ketiga anak buahnya dengan jijik. "Aku sudah mendengar keluhan warga soal kalian, tapi aku masih menutup mata. Dan sekarang, kalian berani-beraninya mempermalukan institusi ini dengan memeras anggota Kopassus." Suaranya menggema, membuat mereka semakin mengecil di tempatnya. Rudi mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. "Pak, kami benar-benar tidak tahu kalau beliau dari Kopassus," ucapnya lirih, berharap ada sedikit keringanan. Namun, jawaban itu justru membuat Kompol Satrio semakin berang. "Jadi kalau dia rakyat biasa, kalian tetap akan merampoknya. Itu maksudmu?" bentaknya, membuat Rudi menundukkan kepala dalam-dalam. Sementara itu, Serka Andi tetap memandang mereka dengan tatapan dingin. Ia sudah sering menghadapi musuh di medan tempur, tapi melihat aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi pemangsa membuatnya muak. "Di militer, kalau ada anggota kami yang melanggar kode etik, hukumannya jelas. Tapi kalian," ia menggeleng pelan, menyiratkan betapa rendahnya ia memandang mereka. Tanpa banyak bicara lagi, Letnan 2 Budi melangkah mendekat, lalu menarik satu persatu tanda nama di dada mereka. Rudi, Tony, dan Joko hanya bisa pasrah saat simbol kebanggaan mereka sebagai polisi direnggut begitu saja. Seragam mereka kini tak lebih dari kain biasa, tak lagi membawa kehormatan seperti sebelumnya.
Kompol Satrio menoleh ke arah dua anak buahnya yang lain. Bawa mereka ke kantor, proses sesuai aturan, dan pastikan ini masuk ke laporan pusat, perintahnya dengan suara dingin. Dua polisi lain yang sejak tadi menjadi saksi hanya bisa mengangguk patuh, lalu menarik ketiga tersangka dengan paksa ke dalam mobil patroli. Saat pintu mobil ditutup, Rudy menatap keluar jendela, melihat warga yang menatap mereka dengan penuh kepuasan. Dulu, ia menikmati saat-saat di mana ia bisa membuat orang lain merasa kecil dan tak berdaya. Tapi sekarang, dialah yang menjadi tontonan, menjadi contoh buruk yang akan diceritakan dari mulut ke mulut. Saat mobil mulai melaju meninggalkan lokasi, satu hal terlintas di benaknya, semuanya sudah berakhir. Tak ada lagi jabatan, tak ada lagi kehormatan, dan tak ada lagi masa depan dalam seragam coklat yang dulu begitu ia banggakan. Kini, yang tersisa hanyalah penyesalan mendalam, dan hukuman yang menanti di depan. Di dalam mobil patroli yang melaju kencang menuju kantor polisi, suasana begitu hening. Aibda Rudy duduk dengan wajah tertunduk, tatapannya kosong menatap lantai mobil. Bribka Tony dan Brigadir Joko juga tak berbicara sepatah kata pun. Tak ada lagi cengiran licik, tak ada lagi suara mengancam atau gertakan. Semua hilang, digantikan oleh ketakutan yang perlahan mulai menghantui mereka. Kompol Satrio yang duduk di kursi depan masih terlihat marah. Tangan kirinya mengepal di atas lutut, berusaha mengendalikan emosinya. Ia sudah terlalu sering mendengar keluhan tentang anak buahnya yang melakukan pungli, tetapi selalu berhasil ditutupi. Namun, kali ini berbeda. Bukti terlalu kuat, saksi terlalu banyak, dan lebih buruk lagi, korban mereka adalah anggota Kopassus. Tak ada yang bisa menyelamatkan mereka kali ini. Sesampainya di kantor polisi, mereka digiring masuk ke dalam ruangan interogasi. Rudy masih berharap ada jalan keluar, tetapi harapannya sirna ketika melihat siapa yang sudah menunggu di dalam ruangan. Letnan Dua Budi dan Serka Andi duduk di belakang meja, tatapan mereka tajam seperti pisau. Di samping mereka, seorang perwira tinggi kepolisian yang tak lain adalah Kapolres juga telah bersiap. "Silakan duduk," suara Kapolres terdengar berat, penuh kekecewaan. Rudy dan kedua rekannya menurut. Lutut mereka terasa lemas, seolah tak sanggup menyangga tubuh mereka lagi. "Kalian tahu kenapa kalian ada di sini?" lanjut Kapolres. Rudy mengangguk pelan, suaranya hampir tak terdengar saat menjawab, "Kami melakukan kesalahan, Pak." Jawaban itu membuat Serka Andi tersenyum tipis, tetapi senyum itu lebih terasa seperti penghinaan. "Kesalahan, kau menyebut pemerasan terhadap rakyat sebagai kesalahan," katanya dingin. "Bagiku, ini lebih dari sekadar kesalahan. Ini pengkhianatan terhadap seragam yang kalian pakai." Letnan Dua Budi menyilangkan tangan di dadanya. "Kami sudah menyerahkan semua bukti ke Propam. Rekaman suara, saksi mata, dan laporan resmi telah dikirimkan. Kalian tahu apa artinya?" Matanya menyapu wajah mereka satu persatu. "Itu artinya karir kalian berakhir di sini. Dalam beberapa hari ke depan, kalian akan diberhentikan tidak hormat. Dan tidak menutup kemungkinan, kalian juga akan menghadapi tuntutan pidana." Wajah Rudy semakin pucat. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman, tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Tangannya mengepal di atas meja, tetapi ia tak punya kekuatan untuk melawan. Semua sudah terlambat. Kapolres menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara lagi. "Mulai detik ini, kalian bukan lagi anggota kepolisian. Seragam kalian tak ada artinya. Dan jangan pernah berharap ada yang bisa menolong kalian." Kata-kata itu terdengar seperti vonis terakhir. Masa depan yang dulu terasa cerah, kini telah berubah menjadi jalan gelap yang tak berujung. Rudy, Tony, dan Joko duduk dengan wajah pucat di ruangan interogasi. Kata-kata Kapolres tadi masih menggema di kepala mereka. "Mulai detik ini, kalian bukan lagi anggota kepolisian." Kalimat itu bagaikan palu godam yang menghancurkan seluruh hidup mereka. Tak ada lagi pangkat, tak ada lagi jabatan, dan yang paling menyesakan, tak ada lagi harga diri. Suasana di dalam ruangan terasa begitu mencekam. Rudy mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ia menoleh ke arah Kapolres, berharap ada sedikit belas kasihan. "Pak, tolong beri kami kesempatan kedua, kami sudah salah. Kami menyesal," suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. Kapolres menatapnya dingin. "Kesempatan kedua, berapa banyak rakyat kecil yang kalian peras tanpa memberi mereka kesempatan?
Berapa kali kalian menggunakan seragam ini untuk menindas orang-orang yang seharusnya kalian lindungi? Bentakan itu membuat Rudy semakin mengecil di kursinya. Ia tahu jawabannya, terlalu banyak. Bribka Tony mulai menangis, tubuhnya bergetar hebat. Saya punya keluarga, Pak, anak saya masih kecil, kalau saya dipecat, bagaimana saya bisa memberi mereka makan? Isaknya, tetapi, serka Andi yang sejak tadi diam justru terkekeh kecil. Dulu saat kalian memeras rakyat, apakah kalian pernah berpikir bahwa mereka juga punya keluarga? Bahwa mereka juga punya anak yang harus diberi makan? Tanyanya, dingin. Brigadir Joko hanya bisa menunduk, tak mampu lagi membela diri. Dadanya terasa sesak. Semua kesombongan yang dulu ia miliki, kini lenyap begitu saja. Jika waktu bisa diputar kembali, ia bersumpah tidak akan melakukan semua ini. Namun, tak ada gunanya lagi menyesal. Kenyataan di depan mereka terlalu pahit untuk dihindari. Kapolres akhirnya berdiri dari kursinya. Kalian akan segera menjalani sidang etik. Setelah itu, kalian akan diberhentikan tidak hormat. Dan ingat, ini belum selesai. Ada kemungkinan kalian akan menghadapi tuntutan pidana. Kata-kata itu bagaikan vonis kematian. Saat mereka digiring keluar ruangan, mata mereka menangkap puluhan anggota kepolisian lainnya yang menatap mereka dengan berbagai ekspresi. Ada yang jijik, ada yang kasihan, dan ada yang lega karena akhirnya keadilan ditegakkan. Namun, yang paling menyakitkan adalah tatapan dari beberapa warga yang datang ke kantor polisi untuk melaporkan keluhan. Mereka melihat Rudy dan kawan-kawan dengan wajah penuh kebencian. Langkah mereka terasa berat saat mereka dibawa ke dalam sel sementara. Dari balik jeruji, Rudy akhirnya sadar bahwa kekuasaan yang dulu ia banggakan kini tak lebih dari kenangan buruk. Ia tak lagi menjadi seorang polisi, ia hanyalah seorang penjahat yang akhirnya mendapat ganjarannya. Suara pintu besi yang berderit memenuhi ruang tahanan, bergema seperti lonceng kematian bagi Rudy, Tony, dan Joko. Mereka digiring masuk ke dalam sel yang sempit dan pengap. Bau anyir bercampur keringat memenuhi udara, menambah sesak dada mereka yang sudah dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Tidak ada lagi pangkat, tidak ada lagi kuasa. Yang tersisa hanya status baru mereka, tahanan. Rudy terduduk di sudut sel, lututnya terlipat ke dada. Matanya kosong, pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, ia berjalan dengan gagah, merasa tak tersentuh hukum. Sekarang, ia hanya seorang pria yang kehilangan segalanya dalam semalam. Tony, yang biasanya sok jagoan, kini hanya bisa menangis diam-diam. Sedangkan Joko, yang dulu paling keras berbicara, kini membisu dengan tatapan nanar ke langit-langit. Di luar sel, beberapa polisi yang masih berseragam menatap mereka dengan tatapan merendahkan. Salah satu dari mereka, seorang brigadir muda yang dulu pernah dihina oleh Rudy karena menolak pungli, mendekat ke jeruji. Jadi begini rasanya, ya, Aibda? Tanyanya sinis. Rudy menutup matanya rapat-rapat, tak sanggup menjawab. Berita tentang mereka sudah menyebar luas. Di media sosial, rekaman suara pemerasan yang dilakukan Rudy dan kawan-kawan menjadi viral. Publik marah, menuntut agar mereka dihukum seberat-beratnya. Tak sedikit pula yang menganggap ini adalah karma atas semua tindakan mereka selama ini. Tak lama kemudian, Kapolres masuk ke ruangan tahanan, menatap mereka dengan ekspresi penuh kekecewaan. Besok pagi, sidang kode etik akan digelar. Setelah itu, kalian resmi dipecat. Dan soal tuntutan pidana, itu tergantung keputusan pengadilan nanti, katanya tegas. Kalian harus bersiap menerima akibat dari perbuatan kalian. Joko akhirnya membuka suara, suaranya serak dan penuh ketakutan. Pak, tolong, kami benar-benar menyesal, kami bersedia melakukan apa saja agar bisa mendapatkan kesempatan kedua, ucapnya dengan suara bergetar. Tapi Kapolres hanya menggeleng. Kesempatan kedua, rakyat yang kalian peras tidak pernah mendapat kesempatan kedua. Kini, kalian harus menerima akibatnya. Saat Kapolres pergi meninggalkan ruangan, keheningan kembali menyelimuti sel tahanan. Rudy menatap keluar, matanya basah. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Selama bertahun-tahun, ia merasa kebal hukum, merasa bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Tapi hari ini, ia akhirnya mengerti satu hal, keadilan mungkin terlambat, tetapi ia pasti datang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rudy merasa benar-benar sendirian. Tak ada uang yang bisa menyelamatkannya, tak ada kekuasaan yang bisa melindunginya. Yang tersisa hanyalah rasa takut, rasa sesal,
dan bayangan kelam tentang masa depan yang tak lagi memiliki harapan. Pagi itu, aula sidang kode etik dipenuhi oleh para petinggi kepolisian dan anggota Propam yang sudah siap menjatuhkan keputusan. Di barisan belakang, beberapa wartawan bersiap mengabadikan momen yang akan menjadi berita besar. Aibda Rudi, Bribka Tony, dan Brigadir Joko duduk dengan wajah tertunduk. Seragam dinas mereka telah dicopot, digantikan oleh pakaian tahanan. Mereka bukan lagi polisi, melainkan terdakwa yang menanti vonis. Kapolres membuka sidang dengan suara tegas. Hari ini, kita menggelar sidang kode etik terhadap 3 oknum anggota kepolisian yang telah mencoreng nama baik institusi dengan melakukan pemerasan kepada warga. Bukti dan saksi telah dikumpulkan. Rekaman suara dan laporan dari korban, yang kebetulan seorang anggota Kopassus, menjadi dasar keputusan yang akan diambil. Suasana ruangan tegang, semua mata tertuju pada 3 orang yang kini hanya bisa menunduk dalam penyesalan. Letnan II Budi dan Serka Andi juga hadir dalam sidang. Mereka berdiri tegak di barisan saksi, memperlihatkan wibawa seorang prajurit yang teguh membela keadilan. Saya sebagai korban bukan hanya menuntut pemecatan, tetapi juga ingin memastikan mereka dihukum secara pidana. Polisi seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menjadi penindas, ujar Letnan Budi dengan nada dingin. Rudi akhirnya memberanikan diri berbicara. Saya mengaku bersalah, Pak. Saya menyesal. Saya mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun, Kapolres hanya menatapnya dengan tatapan tajam. Kesempatan untuk berubah seharusnya kau ambil sebelum tertangkap, bukan setelah kejahatanmu terbongkar. Sidang berjalan cepat, bukti terlalu kuat, kejahatan mereka terlalu jelas. Ketua sidang akhirnya mengetukkan palu dengan tegas. Dengan ini, Aibda Rudi, Bribka Tony, dan Brigadir Joko dinyatakan bersalah melanggar kode etik kepolisian dan diberhentikan secara tidak hormat. Berkas kasus ini juga akan diteruskan ke kejaksaan untuk proses pidana lebih lanjut. Vonis itu bagaikan petir yang menyambar kepala mereka. Rudi merasakan tubuhnya lemas, seolah seluruh tenaganya hilang dalam sekejap. Tony dan Joko mulai menangis tanpa malu-malu. Segala impian dan kebanggaan mereka sebagai aparat kini hancur berkeping-keping. Saat mereka digiring keluar dari ruang sidang, kilatan kamera wartawan menyambar wajah mereka yang penuh kepasrahan. Berita pemecatan mereka segera tersebar luas, menjadi perbincangan nasional. Mereka bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga harga diri dan masa depan. Di dalam mobil tahanan yang membawa mereka kembali ke sel, Rudi menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Ia dulu merasa kebal hukum, merasa bisa membeli keadilan dengan uang haram. Namun hari ini, ia menyadari satu hal yang terlambat ia pahami, keadilan tidak bisa dibeli, dan karma selalu datang pada waktunya. Hari-hari di penjara terasa lebih panjang dari yang bisa mereka bayangkan. Rudi, Tony, dan Joko dipisahkan dalam sel yang berbeda, namun kesepian yang mereka rasakan sama. Di balik jeruji besi, mereka yang dulu merasa tak terkalahkan kini hanyalah penjahat kecil yang harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Setiap detik di dalam sel terasa seperti siksaan. Tidak ada lagi gengsi atau kebanggaan, hanya penyesalan yang terus menghantui. Rudi terbangun dari tidurnya, tubuhnya keringat dingin. Mimpi buruk terus menghantui malam-malamnya, wajah para korban yang ia tindas, terutama wajah Letnan II Budi yang selalu muncul dengan tatapan penuh amarah. Dalam keheningan malam, ia sering merenung, bertanya-tanya apakah ia bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahan ini. Namun, ia tahu sudah terlambat. Kegagalan untuk berubah lebih awal kini menjadi beban berat yang tak bisa ia lepaskan. Tony, yang dulu merasa dirinya tak tersentuh, kini merasa seperti jiwa yang terkubur hidup-hidup. Ia sering menangis sendiri di malam hari, merasa bodoh karena pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia ingat betul bagaimana ia menindas orang dengan alasan kekuasaan, dan kini tak ada lagi yang menganggapnya lebih dari sampah. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya berulang kali, sambil menatap dinding sel yang dingin. Joko, yang memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir, mulai merasakan kesendirian yang begitu mendalam. Ia seringkali teringat bagaimana hidupnya dulu terasa begitu mudah. Sebagai seorang polisi, ia merasa punya kekuatan untuk menundukkan siapa saja. Namun kini, di dalam sel, ia hanyalah seorang pria yang tak berdaya, terperangkap dalam kesalahan sendiri. Ia bertanya-tanya apakah ada kemungkinan untuk melanjutkan hidup setelah semua ini berakhir.
Suatu pagi, Rudy mendapat kabar bahwa proses hukum pidana mereka akan segera dimulai. Jaksa telah menyiapkan berkas untuk persidangan mereka, dan mereka semua harus menghadapi tuntutan yang jauh lebih berat. Berita itu membuat Rudy merasa hampa. Penjara, pemecatan, dan sekarang tuntutan pidana. Apalagi yang tersisa, semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Namun, ada sedikit harapan yang tersisa. Rudy diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pengurangan hukuman dengan menunjukkan penyesalan dan kerjasama selama proses hukum. Meskipun terdengar seperti secercah harapan, Rudy tahu itu tidak akan mudah. Penyesalan yang datang terlambat seringkali tidak bisa menghapus dosa yang telah diperbuat. Tetapi, ia memutuskan untuk mencoba, meski sedikit. Dalam perjalanan menuju sidang, Rudy teringat akan masa lalunya, saat ia pertama kali mengenakan seragam kepolisian dengan harapan bisa melindungi masyarakat. Tapi kenyataannya, ia telah mengkhianati janji itu. Kini, di tengah perjalanan ini, ia hanya bisa berharap satu hal, semoga hukum tetap berpihak pada kebenaran, meskipun itu takkan pernah mengembalikan waktu yang telah hilang. Sidang pidana dimulai dengan ketegangan yang sangat terasa. Semua bukti telah terkumpul, dan kejaksaan menuntut hukuman yang berat. Rudy, Tony, dan Joko hanya bisa duduk diam, menunggu vonis yang akan mengakhiri perjalanan kelam mereka. Tidak ada lagi jalan mundur. Mereka telah terjebak dalam kegelapan yang mereka buat sendiri. Kini, hanya ada satu pilihan, menghadapi kenyataan dan menerima semua konsekuensinya. Sidang pidana itu adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Rudy, Tony, dan Joko memasuki ruang sidang dengan wajah yang semakin tirus dan pucat. Setiap langkah mereka terasa berat, seolah-olah kaki mereka dililit rantai yang tak terlihat. Para pengunjung sidang, sebagian besar dari keluarga korban, menatap mereka dengan penuh kebencian. Wajah mereka penuh emosi, dan Rudy bisa merasakan panasnya tatapan itu seperti api yang membakar. Jaksa penuntut umum membuka persidangan dengan sebuah pidato yang tajam. 3 oknum polisi ini tidak hanya merusak reputasi institusi kepolisian, tetapi juga melukai hati masyarakat yang mereka harus lindungi. Mereka telah menyalahgunakan kewenangan mereka untuk merampas hak-hak orang lain demi keuntungan pribadi. Kejahatan mereka bukan hanya kejahatan pribadi, tetapi juga kejahatan terhadap negara dan rakyat, katanya dengan lantang. Rudy menundukkan kepalanya, merasa malu. Kata-kata jaksa terasa seperti cambukan keras yang mengenai hatinya. Meskipun dalam hati ia mengakui kesalahannya, mendengarnya diucapkan di depan umum tetaplah sangat menyakitkan. Tony dan Joko duduk di sampingnya, tak ada yang berbicara. Suasana ruang sidang penuh dengan ketegangan, dan mereka tahu tak ada jalan keluar dari bencana ini. Ketika giliran pembelaan mereka tiba, pengacara yang ditunjuk hanya bisa mengungkapkan penyesalan mereka. Para terdakwa mengakui kesalahan mereka dan menyesal dengan segala tindakan yang telah mereka lakukan. Mereka siap menjalani hukuman dan berharap mendapat kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka di masa depan, kata pengacara itu dengan nada rendah. Namun, kata-kata itu terasa hampa di telinga Rudy. Bagaimana mungkin sebuah permohonan pengurangan hukuman bisa menghapus dosa yang telah mereka buat? Kapolres yang hadir sebagai saksi pun memberikan kesaksian yang sangat membebani. Saya telah memberikan mereka kesempatan untuk berubah. Namun, mereka memilih untuk tetap berada di jalur yang salah. Sebagai pimpinan, saya merasa sangat kecewa dan terpukul. Mereka adalah representasi dari wajah polisi yang seharusnya melindungi, bukan menindas. Keputusan untuk memecat mereka adalah langkah terakhir setelah berbagai upaya perbaikan gagal dilakukan. Rudy merasa tenggorokannya tercekat. Ia mengingat semua perbuatannya, semua korban yang telah ia permalukan dan tipu. Ia tak tahu apakah dirinya pantas mendapatkan maaf, atau bahkan pengurangan hukuman. Semua rasa bersalah itu membekas di dalam dirinya seperti luka yang tak bisa disembuhkan. Sidang berlangsung dengan cepat, dan tanpa banyak kata, hakim akhirnya mengeluarkan putusan. Dengan mempertimbangkan semua bukti yang ada, serta fakta bahwa para terdakwa telah mengakui kesalahan mereka, kami memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun untuk masing-masing terdakwa. Mereka juga diharuskan membayar ganti rugi kepada korban sebesar jumlah yang telah disepakati. Vonis itu terasa seperti palu yang menghantam kepala mereka. 5 tahun. 5 tahun yang harus mereka jalani di balik jeruji, tanpa bisa mengubah apapun. Semua yang mereka lakukan kini telah berakhir. Rudy menatap kosong ke depan, mencoba menerima kenyataan pahit itu.
Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu hari-hari gelap yang harus ia jalani di penjara. Hari pertama di penjara adalah hari yang tak akan pernah terlupakan oleh Rudy. Ia masih bisa merasakan getirnya air mata yang menetes, meskipun ia berusaha keras untuk menahannya. 5 tahun, angka itu seperti bayangan yang menghantuinya setiap kali ia membuka mata. Selama bertahun-tahun, ia merasa tidak tersentuh oleh hukum, merasa tak bisa dihancurkan oleh apapun. Tapi kini, ia berada di dalam sel yang sempit, dengan dinding-dinding yang seolah menekan dirinya lebih dalam setiap harinya. Selama minggu pertama, Rudy tak bisa tidur. Suara jeritan dan ketukan keras dari sel lain menjadi latar belakang yang menambah kegelisahannya. Beberapa tahanan lain tidak segan-segan menghina dirinya sebagai mantan polisi yang kini harus merasakan kehidupan mereka yang dulu dipandang rendah. "Kalian yang dulu menindas kami, kini giliran kalian," salah seorang tahanan menghinanya dari balik jeruji. Rudy menundukkan kepalanya, tidak punya kekuatan untuk melawan. Tony yang sebelumnya kuat tampak semakin lemah. Meskipun ia tak menunjukkan emosinya secara terbuka, Rudy bisa melihat ketegangan di wajah sahabatnya itu. Tony seringkali merenung panjang di sudut sel, dan Rudy tahu ia juga bergulat dengan rasa bersalah yang sama. "Aku tak tahu apakah aku bisa bertahan di sini, Rudy," ujarnya suatu malam, suaranya serak dan penuh kekhawatiran. Rudy hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Ia sendiri tidak yakin bisa bertahan lebih lama. Joko, yang lebih muda dan masih penuh semangat pada awalnya, kini mulai kehilangan harapan. Ia bahkan tak lagi merasa bersemangat untuk makan, tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya semakin pucat. "Semua ini seperti mimpi buruk," keluhnya suatu malam. "Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berakhir seperti ini." Rudy ingin mengatakan sesuatu yang bisa menghibur, tetapi ia sendiri merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Setiap kali Rudy mencoba berbicara dengan teman-temannya, ia teringat akan kesalahan besar yang telah dibuatnya. Semua kebanggaan dan kekuasaan yang ia rasakan saat menjadi polisi kini terasa seperti ilusi belaka. Di sini, di penjara, ia hanyalah seorang manusia biasa yang tak lebih dari tahanan yang harus menjalani hukuman. Tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi kemuliaan, hanya sisa-sisa penyesalan yang membebaninya. Suatu hari, saat ia sedang duduk di luar sel, salah seorang petugas penjara mendekat dan memberinya surat. Surat itu datang dari keluarga korban pemerasan mereka. Rudy merobek amplop dengan tangan gemetar, dan membaca kata-kata yang tertulis di dalamnya. "Kami tidak akan pernah bisa melupakan apa yang kalian lakukan pada kami. Tapi kami berharap kalian bisa belajar dari kesalahan ini dan suatu hari bisa menjadi orang yang lebih baik." Surat itu menghancurkan Rudy. Ia merasa semakin kecil, semakin hina. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa dalamnya penyesalan yang ia rasakan saat membaca kalimat itu. Seandainya saja ia bisa mengembalikan waktu, ia akan memilih untuk hidup dengan cara yang berbeda. Tapi waktu itu sudah berlalu, dan kini ia hanya bisa menanggung akibatnya. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Setiap hari yang dijalani terasa seperti siksaan yang tak berujung. 5 tahun, angka itu kini terasa seperti penjara yang tak hanya mengikat tubuh, tetapi juga menghancurkan jiwanya. Rudy, Tony, dan Joko, mereka bertiga telah terperangkap dalam kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah hukuman mereka selesai. Namun satu hal yang mereka sadari, dalam penjara ini, mereka tidak hanya dihukum oleh hukum, tetapi oleh hati nurani mereka sendiri. Tahun pertama di penjara terasa sangat berat bagi Rudy, Tony, dan Joko. Namun, waktu seolah memberi mereka sedikit ruang untuk beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Meskipun tubuh mereka masih terpenjara dalam sel-sel kecil yang sempit, pikiran mereka mulai melayang ke tempat-tempat yang lebih jauh. Di balik jeruji besi, mereka mulai merenung lebih dalam tentang hidup mereka yang dahulu dan apa yang sebenarnya telah mereka lakukan. Tidak ada lagi kebanggaan sebagai polisi, tidak ada lagi gengsi. Yang ada hanya penyesalan dan keinginan untuk bisa memperbaiki diri, meskipun itu terasa mustahil. Suatu hari, Rudy dipanggil untuk mengikuti kelas pembinaan di penjara. Sebelumnya, ia merasa bahwa semua itu hanya formalitas belaka, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia melihat orang-orang yang jauh lebih tua darinya, bahkan orang-orang yang lebih lama di penjara, mereka tampak lebih damai. Ada sesuatu dalam diri mereka yang tenang, meski hidup mereka tidak bisa lagi berubah.
Rudy tahu ia harus belajar untuk menemukan kedamaian itu, meskipun itu harus dimulai dari sini. Pelajaran yang diberikan dalam kelas pembinaan lebih dari sekadar teori hukum atau undang-undang. Para narapidana diajarkan untuk merenung tentang kehidupan mereka, tentang kesalahan yang telah mereka buat, dan bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik meskipun harus menjalani hukuman. Kesalahan adalah bagian dari hidup, tetapi bagaimana kita menanggapi kesalahan itu yang menentukan siapa kita sebenarnya, ujar salah seorang fasilitator. Kata-kata itu menyentuh hati Rudy. Ia menyadari bahwa meskipun ia tak bisa mengubah masa lalu, ia masih bisa mengubah dirinya sendiri. Di selnya, Tony mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia yang dulu selalu tertutup dan enggan berbicara, kini mulai menceritakan penyesalan-penyesalan yang ia rasakan. Aku tahu kita tak bisa kembali, Rudy, tapi aku ingin belajar menjadi lebih baik. Aku ingin anak-anak kami melihat kami sebagai orang yang berani berubah, meskipun semuanya terlambat, kata Tony, matanya berbinar meskipun ada kesedihan yang menggelayuti. Rudy hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh simpati. Aku juga ingin itu, Tony, jawab Rudy pelan. Joko, yang dulu merasa tidak punya tujuan dalam hidup, mulai lebih sering ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh penjara. Ia menghabiskan waktu untuk menulis, menggambar, dan bahkan mulai membantu petugas dengan tugas-tugas kecil. Ia merasa bahwa, meskipun hidupnya telah hancur, ia masih bisa memberikan sedikit kontribusi yang berguna, meskipun hanya di penjara. Kadang, kita harus kehilangan segalanya untuk bisa menemukan kembali siapa kita, ujar Joko suatu malam saat mereka berbincang. Mereka bertiga, yang dulunya adalah simbol kekuatan dalam penegakan hukum, kini dipaksa untuk menjalani hari-hari mereka dengan lebih rendah hati. Setiap tindakan mereka di penjara, baik itu sekecil apapun, memiliki dampak besar pada hidup mereka. Mereka belajar untuk saling mendukung satu sama lain, meskipun kadang rasa sakit itu datang begitu mendalam. Kadang, mereka tidak bisa menahan air mata ketika mengingat keluarga yang mereka tinggalkan, namun mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan itu. Suatu hari, Rudy menerima surat dari pengacara mereka. Ternyata, ada kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 dari hukuman. Rudy merasa ada secercah harapan dalam hidupnya, tetapi ia tahu itu tidak akan mudah. Ia harus membuktikan bahwa ia benar-benar berubah, bahwa ia layak untuk diberikan kesempatan kedua. Surat itu tidak hanya memberikan kabar baik, tetapi juga sebuah ujian baru. Dengan semangat baru, Rudy, Tony, dan Joko bertekad untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka bukanlah orang yang sama lagi. Mereka berusaha keras menjalani hari-hari di penjara dengan penuh rasa penyesalan, sambil berharap suatu saat nanti mereka bisa keluar dan memperbaiki semua kesalahan yang telah mereka buat. Meskipun pembebasan bersyarat bukanlah hal yang pasti, mereka tahu satu hal, perjalanan mereka menuju pembebasan, baik secara fisik maupun mental, baru saja dimulai. Waktu terus berjalan, dan Rudy, Tony, serta Joko semakin mendalami kehidupan penjara dengan segala lika-likunya. Hari-hari mereka yang dulu penuh dengan ketegangan kini terasa lebih tenang, meski bayang-bayang masa lalu tetap menghantui mereka. Setiap saat, mereka dihantui oleh pemikiran apakah mereka benar-benar bisa diterima kembali oleh masyarakat setelah keluar dari penjara. Namun, ada satu hal yang terus memberi mereka kekuatan, harapan. Harapan bahwa suatu hari mereka bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna. Ketika Rudy menerima kabar bahwa sidang pembebasan bersyaratnya akan digelar, jantungnya berdegup kencang. Setelah menjalani hampir 3 tahun di penjara, ia merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Namun, ia tahu bahwa ini bukan hanya soal menjalani proses hukum, tetapi soal bagaimana ia bisa meyakinkan Dewan Pembebasan bahwa dirinya benar-benar berubah. Rudy teringat kata-kata fasilitator dalam kelas pembinaan, perubahan sejati dimulai dari hati, bukan sekadar kata-kata. Tony dan Joko mendukung penuh Rudy dalam proses ini. Meskipun mereka sendiri masih harus menghadapi persidangan mereka, mereka merasa bahwa Rudy memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kebebasan. Aku tahu kamu bisa, Rudy, kata Tony dengan penuh keyakinan. Kamu sudah berusaha untuk berubah. Ini saatnya kamu buktikan. Joko juga tak kalah semangat, meski matanya masih terlihat lelah dan tubuhnya semakin kurus. Kamu bukan lagi orang yang dulu. Kamu sudah menjadi seseorang yang lebih baik, ujar Joko pelan. Hari sidang itu tiba dengan penuh ketegangan.
Rudy merasa seperti seluruh dunia menonton setiap langkahnya. Ia mengenakan pakaian rapi dan berusaha menenangkan pikirannya. Ketika dia masuk ke ruang sidang, ia melihat beberapa pejabat penjara, pengacara, serta anggota keluarga korban yang hadir sebagai pihak yang berwenang memberikan pendapat. Rudy merasa seolah berada di hadapan dua dunia, dunia yang telah menghukum dirinya dan dunia yang menantinya di luar sana, tempat ia ingin memulai hidup baru. Dalam sidang itu, jaksa kembali membacakan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Setiap kata yang keluar dari mulut jaksa seperti menghantam dirinya. Namun kali ini, Rudy tidak merasa marah atau frustasi. Ia hanya menunduk dan mendengarkan. Setelah itu, giliran Rudy berbicara. Dengan suara yang penuh keteguhan dan rasa menyesal yang mendalam, ia berkata, "Saya tahu saya telah melukai banyak orang. Saya tahu saya tak bisa mengembalikan waktu, tetapi saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Saya berjanji, jika diberikan kesempatan, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk memperbaiki diri." Suasana di ruang sidang begitu hening setelah pernyataan Rudy. Semua mata tertuju padanya, menilai setiap kata yang keluar dari bibirnya. Tentu saja, bukan kata-kata semata yang akan membuat Dewan Pembebasan bersyarat yakin bahwa Rudy telah berubah. Namun, pengakuan tulus yang ia sampaikan, serta perubahan nyata yang telah ia tunjukkan di penjara, mulai membuka mata mereka. Bahkan salah satu korban, yang hadir di ruang sidang, berdiri dan mengatakan bahwa ia melihat perubahan pada Rudy. "Mungkin dia tak bisa menghapus luka yang dia timbulkan, tapi saya percaya dia telah berubah. Saya berharap dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik," ujarnya dengan suara bergetar. Tony dan Joko yang berada di luar ruang sidang menunggu dengan cemas. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik seakan menjadi beban yang tak terhingga. Mereka tahu bahwa keputusan ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal harapan yang telah mereka tanamkan. Rudy tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan mereka semua. Akhirnya, setelah beberapa waktu yang terasa begitu lama, hakim mengeluarkan keputusan. Mengacu pada perubahan yang ditunjukkan oleh terdakwa, serta pengakuan yang tulus atas kesalahannya, kami memutuskan untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada Rudy. Rudy merasakan beban yang selama ini mengikat tubuhnya seolah terlepas. Air mata yang tak terbendung mulai jatuh di pipinya. Ia tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang harus ia jalani untuk membuktikan bahwa ia benar-benar layak untuk kembali ke masyarakat. Pembebasan bersyarat yang diterima Rudy seperti sebuah titik terang di ujung lorong panjang yang gelap. Ketika ia keluar dari penjara, suasana yang mengelilinginya terasa asing. Dunia luar, yang dulu ia kenal dengan segala kejamnya, kini tampak jauh lebih damai, meskipun penuh tantangan. Rudy berdiri di luar gerbang penjara, menatap langit yang cerah. Ada perasaan lega yang mendalam, tetapi juga ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu, hidupnya yang baru dimulai, dan semua mata akan tertuju padanya. Namun, tidak ada yang mudah. Keluarga dan sahabat-sahabat lama Rudy sudah menunggu di luar penjara, tetapi tidak ada jaminan bahwa masyarakat akan menerima dirinya begitu saja. Tony dan Joko masih terperangkap dalam ruang mereka masing-masing, meskipun mereka juga berharap suatu hari bisa menyusul Rudy di dunia luar. Rudy merasa seperti menjadi orang asing di dunia yang dulu ia anggap familiar. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan keraguan. Pulang ke rumahnya yang dulu megah, Rudy merasa ada jarak yang begitu lebar antara dirinya dan tempat itu. Semua benda di rumah itu terasa asing, seperti bukan miliknya lagi. Istrinya, yang dulu setia menemani dalam suka dan duka, kini hanya bisa menatapnya dengan tatapan yang penuh tanya. "Rudy, apakah kamu benar-benar berubah?" tanya istrinya dengan suara pelan. Rudy terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin mengatakan bahwa ia telah berubah, tetapi ia juga tahu kata-kata saja tidak cukup. Rudy menghabiskan banyak waktu untuk berintrospeksi. Ia kembali mengunjungi teman-teman lama yang dulu pernah berjuang bersama di kepolisian, namun mereka semua sudah berubah. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai orang yang mereka kenal dulu, melainkan sebagai seorang yang dihukum oleh sistem. Beberapa dari mereka bahkan menghindarinya, merasa bahwa hubungan mereka dengan Rudy kini bisa merusak reputasi mereka sendiri. Rudy mulai merasakan betapa sunyinya dunia yang ia masuki. Namun, ada satu orang yang tidak pernah meninggalkannya,
seorang mantan teman sepenjara yang dulu selalu memberikan kata-kata penyemangat di saat-saat tergelap. "Rudy, perjalananmu belum selesai," kata teman itu suatu hari. "Kau baru saja memulai hidupmu yang sesungguhnya. Jangan biarkan masa lalu mengendalikanmu. Buktikan bahwa kau bisa lebih dari apa yang orang lihat sekarang." Kata-kata itu memberi Rudy sedikit ketenangan, meskipun rasa cemas tetap mengintai. Tantangan terbesar yang harus dihadapi Rudy adalah menghadapi prasangka masyarakat. Ketika ia berjalan di jalanan kota, ia merasakan tatapan-tatapan sinis dan bisikan-bisikan yang menyertainya. Beberapa orang melihatnya dengan penuh curiga, sementara yang lainnya dengan lantang mengingatkan kesalahannya di masa lalu. Rudy tidak bisa berbuat banyak selain menundukkan kepala dan terus berjalan. Setiap langkahnya adalah perjuangan untuk membuktikan bahwa ia pantas mendapat kesempatan kedua. Di tengah semua kesulitan itu, Rudy mulai merenung dan mencoba mendekatkan diri dengan masyarakat melalui cara yang sederhana. Ia bergabung dengan organisasi yang membantu mantan narapidana untuk reintegrasi ke masyarakat. Dengan menjadi relawan di sana, Rudy berusaha untuk menghapus stigma yang melekat padanya. Setiap hari, ia mengajari para mantan narapidana lain tentang pentingnya perubahan dan bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup meskipun telah jatuh ke titik terendah. Hari demi hari, perlahan namun pasti, Rudy mulai mendapatkan sedikit kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Meskipun sebagian besar masyarakat masih mencurigainya, ada beberapa yang mulai melihat niat baiknya. Di dalam dirinya, Rudy merasa ada perubahan yang nyata, meskipun itu belum cukup untuk sepenuhnya menghapus semua rasa bersalah yang ada. Namun ia tahu satu hal, perubahan itu memang memerlukan waktu. Dan dengan setiap langkah kecil yang ia ambil, ia merasa lebih dekat dengan kehidupan yang benar-benar baru. Hari-hari Rudy kini dipenuhi dengan rutinitas yang baru, penuh dengan keraguan namun juga harapan yang terus menyala. Meskipun ia berusaha keras untuk membuktikan dirinya, ia tak bisa menutupi perasaan bahwa dunia masih mengingat masa lalunya. Setiap kali ia berinteraksi dengan orang lain, ada keraguan yang terus menyertainya. Apakah ini hanya sementara? Pikirnya, bertanya-tanya apakah perubahan yang ia usahakan akan diterima oleh mereka yang telah melihat dirinya jatuh begitu dalam. Namun, meskipun keraguan itu ada, Rudy tahu satu hal, ia tak bisa menyerah. Ia tak bisa membiarkan bayang-bayang masa lalunya terus menguasai hidupnya. Setiap hari, ia menghadapi pandangan sinis dan bisikan-bisikan yang menggema di belakangnya. Rudy berusaha menutup telinga dan fokus pada tujuan yang lebih besar. Ia berusaha membangun hubungan dengan orang-orang yang bisa melihat dirinya dengan lebih jernih, meskipun itu terasa seperti sebuah perjuangan berat. Suatu hari, saat Rudy sedang bekerja di organisasi tempatnya membantu para mantan narapidana lainnya, ia bertemu dengan seorang pria yang tampaknya datang dengan niat baik. Pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Adi, seorang pengusaha sukses, tampak tertarik dengan program yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Setelah beberapa kali bertemu, mereka mulai berbicara lebih dalam. Pak Adi menceritakan pengalamannya tentang bagaimana dia pernah jatuh dari puncak kesuksesan dan bagaimana dia berusaha bangkit kembali. "Saya tahu rasanya," kata Pak Adi, "tapi tidak ada yang lebih berharga daripada kesempatan kedua." Rudy merasa ada yang berbeda dalam diri Pak Adi. Pengusaha itu tidak melihatnya sebagai seorang mantan narapidana, tetapi sebagai seseorang yang sedang berjuang untuk memperbaiki hidupnya. Pak Adi menawarkan pekerjaan kepada Rudy di perusahaan kecil miliknya, kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Saya melihat potensi dalam dirimu, Rudy. Saya tahu kamu punya banyak hal yang bisa kamu berikan kepada dunia. Jangan sia-siakan kesempatan ini," kata Pak Adi dengan tulus. Dengan hati yang penuh kebingungan, Rudy menerima tawaran itu. Meskipun rasa takut dan cemas tetap ada, ia tahu ini adalah peluang besar yang tidak bisa ia lewatkan. Hari pertama di tempat kerja baru, Rudy merasa seperti orang asing. Semua orang di kantor terlihat profesional dan berpengalaman. Rudy merasa tidak pantas berada di sana. Namun, seiring waktu, ia mulai menunjukkan kemampuannya, berusaha keras untuk menyesuaikan diri. Ia tidak ingin membuat kesalahan seperti dulu. Namun, meskipun pekerjaan itu memberikan sedikit rasa stabilitas, Rudy masih merasakan tekanan yang berat. Setiap kali ia menerima penghargaan kecil atau pujian dari rekan-rekannya, ia merasa tidak layak. "Apakah mereka tahu siapa saya sebenarnya?" pikirnya. Bahkan dengan semua usahanya untuk berubah, perasaan bahwa dirinya masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya.
Rudy mulai meragukan apakah ia akan pernah benar-benar bisa melepaskan diri dari segala yang telah ia lakukan. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Rudy duduk sendiri di kamarnya, memikirkan segala yang telah terjadi. Ia merasakan ada sebuah suara dalam dirinya yang berkata, ini adalah perjuangan yang panjang. Jangan berhenti sekarang. Ia menyadari bahwa perubahan sejati memang membutuhkan waktu, dan meskipun dunia terus mengujinya, ia harus terus berusaha untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Rudy tahu, bahkan jika tak ada yang mempercayainya, ia harus tetap mempercayai dirinya sendiri. Pagi-pagi keesokan harinya, Rudy kembali ke kantor dengan tekad yang lebih kuat. Ia menyadari bahwa dunia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menerima dirinya, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti berusaha. Dengan setiap langkah yang diambil, meskipun berat, Rudy berjanji untuk terus memperbaiki dirinya. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, namun ia siap untuk menghadapinya. Hari itu, Rudy kembali bekerja dengan semangat baru, karena ia tahu satu hal, pembuktian dirinya tidak akan pernah usai. Meskipun Rudy mulai merasakan sedikit kelegaan dalam hidup barunya, kenyataan hidup kembali menguji keteguhannya. Keberhasilannya dalam pekerjaan dan upaya memperbaiki diri belum cukup untuk menutupi luka lama yang masih menggerogoti jiwanya. Hari demi hari, ia berusaha menjaga keseimbangan, tetapi rasa takut kembali datang. Ketika ia merasa sedikit lebih nyaman, sebuah insiden tak terduga mengguncang dunia yang baru saja ia coba bangun. Suatu sore, saat Rudy sedang di kantor, sebuah berita mengejutkan datang. Nama Rudy kembali muncul di media, namun kali ini bukan karena usahanya memperbaiki hidup, melainkan karena sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang ia kenal di masa lalu. Salah satu mantan rekan sepenjara, yang juga merupakan anggota jaringan yang pernah ia ikuti, terlibat dalam sebuah skandal besar yang mengguncang dunia kriminal. Berita itu menyebutkan bahwa Rudy pernah berhubungan dengan orang tersebut, membuat masyarakat kembali meragukan niat baiknya. Rudy merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Meskipun ia telah berusaha keras untuk memisahkan diri dari masa lalu, dunia luar tidak memberi ruang untuk itu. Rudy tahu, jika hal ini tidak segera ditangani, ia akan kembali terjerat dalam jaring yang sama. Banyak rekan kerja dan orang di sekitar mulai memperhatikannya dengan curiga, bahkan ada yang mulai menghindarinya. Ia merasa seolah-olah satu langkah maju yang ia tempuh selama ini telah sia-sia. Di tengah kebingungannya, Pak Adi, yang telah menjadi mentor dan teman dekatnya, menghubunginya. Rudy, saya tahu ini berat, tapi ini adalah ujian terberat dalam perjalananmu, kata Pak Adi, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan Rudy. Kita tidak bisa mengontrol masa lalu kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menanggapi masa kini. Kamu harus menghadapi ini dengan kepala tegak. Kata-kata itu mengingatkan Rudy bahwa ia tidak bisa lari dari masalah ini, tetapi ia harus menghadapinya dengan keberanian. Dengan tekad yang baru, Rudy memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dan menghadapi media yang mulai menyorot dirinya. Rudy tidak memilih untuk menghindar atau bersembunyi. Sebaliknya, ia memilih untuk berbicara terbuka. Dalam sebuah wawancara langsung dengan media, Rudy mengakui masa lalunya tanpa menyembunyikan apapun. Ia mengungkapkan bahwa meskipun ia pernah terlibat dalam kesalahan, ia kini berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, meskipun ia berusaha untuk menjelaskan dirinya, sebagian besar masyarakat masih sulit menerima perubahan tersebut. Mereka lebih memilih untuk mempercayai cerita lama dan memandangnya sebagai seorang penjahat, bukan seseorang yang sedang berjuang untuk membangun hidup baru. Rudy merasa seperti berada di tengah badai yang tak kunjung reda. Setiap kali ia mencoba bangkit, ada saja hal yang menariknya kembali ke bawah. Tetapi, di tengah semua tekanan itu, ia menemukan kekuatan dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan hanya tentang bagaimana dunia melihatnya, tetapi juga tentang bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Rudy mulai belajar untuk tidak bergantung pada pandangan orang lain, tetapi pada prinsip dan keyakinan dalam dirinya. Ia tahu, mungkin akan ada lebih banyak cobaan di depan, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Pagi harinya, setelah melalui malam penuh perenungan, Rudy memutuskan untuk melangkah maju. Ia kembali bekerja dengan lebih keras, berusaha menunjukkan bahwa ia pantas mendapatkan kesempatan kedua, meskipun tidak mudah. Hari itu, ia merasa sedikit lebih kuat,
Karena ia tahu satu hal, ujian terbesar dalam hidupnya adalah bukan apa yang terjadi pada dirinya, tetapi bagaimana ia memilih untuk bertahan dan terus memperbaiki dirinya, meskipun dunia tidak selalu mendukungnya.